Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di video kali ini. Jadi, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Genevieve Stefani dari kelas 12 MIPA 3. Oh iya, di dalam video ini terdapat isi dari cerita dan juga ada akhir dari cerita. Jadi, Anda telah diperingatkan bahwa ini bisa menjadi spoiler. Pertama-tama, mari kita kenalan dulu dengan penulis dari novel ini, yaitu Akio Shirikawa. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Waseda di Jepang pada tahun 2008. Jadi kembali lagi membahas novel dari The Death Returners ini. Untuk sebuah novel misteri yang sederhana, alur yang digunakan oleh Akio Shirikawa ini terasa sangat cocok. Mengingat pada bagian prolog, kesan misterius tersebut memancing pembaca untuk menjadi penasaran. Karenanya, Akiyoshi memilih untuk membicarakan tradisi sekolah yang ada di Jepang. Lantas, kenapa prolog tersebut bisa membingungkan untuk para pembaca? Karena pada bagian sinopsis terdapat deretan kalimat yang merupakan ungkapan yang tidak menyebutkan nama. Jadi, jeda antara epilog dan prolog terasa seperti plot hole yang sukses memberikan hawa misterius sekaligus tantangan bagi pembaca untuk mencari tahu apa yang bakal terjadi selanjutnya, siapa yang dibunuh, dan siapa juga pembunuhnya. Jadi, mari kita lanjut ke bagian ceritanya. Pertama-tama, cerita ini dimulai dari seorang tokoh utama yang bernama Koyama Nobuo yang bangun di dalam tubuh orang lain, yaitu Takahashi Shinji. Lalu, Koyama yang sedang berada di tubuh Takashi ini pun pindah ke sekolah dia yang dulu saat masih di tubuh Koyama untuk mencari siapa pembunuh dia di dalam suatu kecelakaan yang dahulu. Saat Koyama telah pindah ke sekolah dia yang dahulu, banyak perbedaan yang terasakan oleh dia, yaitu teman kelasnya yang mulai mendekati Koyama yang ada di tubuh Takashi ini merupakan satu perbedaan yang jelas terjadi dalam kehidupan dia. Karenanya, di zaman saat Koyama masih di tubuh dia yang dulu, dia merupakan orang yang penyendiri dan cenderung tidak terlalu punya banyak teman. Teman dia satu-satunya hanyalah satu orang di kelasnya, yaitu tokoh yang akan saya sebutkan nanti. Jadi teman yang tadi saya sebutkan itu bernama Tanaka Yoshio. Pada akhirnya, Koyama itu mencoba berteman dengan Yoshio untuk mencari petunjuk dari pembunuhan yang terjadi padanya. Awalnya Yoshio membantu dia, namun lama-kelamaan Yoshio pun mulai curiga dengan gelagat Koyama yang aneh ini dan berakhir menjauhkan diri dari Koyama. Koyama pun tidak berhenti sampai di situ saja dalam menyelidiki kasus pembunuhannya. Namun, di pertengahan itu, ia mulai dekat dengan salah satu teman perempuan di kelasnya, yaitu Maruyama Miho. Di situ ia sadar bahwa perlakuan teman kelasnya terhadap Maruyama itu sangat kurang mengenakan, karena mereka terus-menerus mengabaikan Maruyama setiap dia ingin berbicara. Melihat hal tersebut, Koyama pun mencoba menghibur Maruyama, tetapi dia menolak hal tersebut dan meminta agar Koyama untuk tidak usah membela dia lagi dan meninggalkan dia setelah menceritakan masalah Maruyama. Maruyama ini bercerita bahwa ia merupakan anak yatim piatu yang melalui banyak masalah, sehingga hal tersebut sampai membuat dia ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Tetapi hal tersebut ia batalkan ketika ia melihat konser dari seseorang yang bernama Takashi Shinji. Ya, tak lain dan tak bukan dari tubuh yang Koyama hidupi sekarang. Tingkah menjadi obsesi kepada Takashi, yang membuat dia melakukan hal yang tidak-tidak seperti menguntit Takashi. Hal tersebut membuat Takashi untuk memanggil dia untuk berbicara dengan baik-baik dengannya. Pada malam kejadian, terungkap bahwa yang mendorong Koyama ternyata adalah Maruyama, karena dia mengira Koyama adalah Takashi yang mengajak dia untuk berbicara. Melihat kejadian tersebut, Takashi langsung dengan cekatan mencoba menolong Koyama. Naas, ia kehilangan keseimbangan dan ikut terjatuh.
Dengan motivasi Maruyama untuk loncat bersama Takashi di tebing, ia menjadi panik karena salah mendorong orang, ditambah dengan jatuhnya Takashi membuat ia ikut melompat dari tebing tersebut. Kecelakaan tersebut, ternyata tubuh Koyama dan Takashi itu bertukar, dan Maruyama berakhir meninggal dari loncatan tersebut. Pertukaran yang terjadi adalah Koyama yang bangun di tubuh Takashi dan sebaliknya Takashi itu bangun di tubuh Koyama. Dan pada akhirnya tubuh Koyama dan Takashi pun kembali ke semula. Akan tetapi tidak dijelaskan secara jelas bagaimana hal tersebut terjadi. Hanya saja jiwa Maruyama sudah kembali karena permasalahannya telah selesai. Itu saja jalan cerita dari The Dead Returns ini. Secara alur terbilang cukup cepat, apalagi ketika menuju ke akhir. Dan secara keseluruhan, novel ini merupakan novel yang bagus, walaupun masih ada yang kurang dijelaskan di dalam ceritanya. Tetapi hal tersebut tidak mengurangi esensi membaca novel The Dead Returns ini. Itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun kekurangan di dalam video, dan juga terima kasih banyak bagi yang telah menyimak sampai akhir. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.